harus semangat Bu ya. Baik, kembali dengan tema kita takdir. Pak Krois, tadi kita sudah menyinggung mengenai qada dan qadar. Nah sekarang mengenai Al-Quran dan takdir sendiri Pak. Nih, hubungan antara Al-Quran dan takdir itu, lalu perbedaan dari takdir sendiri dengan nasib tuh apa sih Pak perbedaannya? Iya, kita lihat sekarang tuh. Saya terangkan dulu takdir, kita belum terangkan takdir. Oke. Saya beri contoh. Saya punya mobil. Satu mobil balap, satu mobil biasa. Yang mobil balap itu bisa lari kencang kira-kira sampai berapa satu jam tuh? 180 km per jam. 100-200 kilo. Saya punya mobil rongsokan, bisanya hanya 70 kilo satu jam. Iya. Nah, oke. Ini namanya takdirnya yang ditetapkan oleh pabrik menyangkut jangkut mobil balap 200. Takdirnya mobil rongsokan ini 70. Oke? Ada ukurannya. Oke. Sekarang saya mau keluar rumah pakai mobil yang rongsokan. Apa yang menentukan kecepatan mobil saya itu? Injakan gas. Iya. Kalau saya injak gas perlahan, dia hanya berjalan 10 kilo. Baik itu mobil rongsok maupun mobil sport. Kalau saya tekan sekuat mungkin, yang rongsokan tidak bisa lebih dari 70. Karena takdirnya hanya 70. Iya. Kalau ini bisa lebih dari 70 karena takdirnya 200. Iya. Kita katakan begitu. Jadi sekarang yang menentukan lajunya itu siapa? Saya, tetapi saya tidak bisa lewat dari itu. Oke. Ya kan? Iya, saya beri contoh yang kedua. Saya punya bola karet. Ada takdirnya. Takdirnya itu kalau saya lempar ke tembok dia melenting. Ya. Tetapi sejauh mana dia melenting? Tergantung Anda. Iya. Kalau lemparnya pelan, melentingnya sedikit. Itu takdirnya. Kenapa takdirnya? Karena takdirnya berkata, kalau kamu lempar perlahan, melentingnya ukurannya 1 meter. Kalau kamu lempar jauh, takdirnya ukurannya 10 meter. Bisa enggak pilih takdir sekarang? Anda bisa pilih takdir, tapi tidak bisa keluar dari takdir. Sayyidina Umar mau keluar kota. Dapat berita bahwa di kota itu ada wabah. Dia katakan, saya tidak jadi pergi. Ada yang bertanya, hai Umar, apa kamu lari dari takdir Tuhan? Dia jawab, iya, saya lari dari takdirnya menuju takdir yang lain. Anda bisa pilih takdir atau tidak? Bisa. Sayyidina Ali bersandar di tembok. Ada yang beritahu, tembok itu rapuh. Dia katakan, kalau begitu saya pindah ke sana. Kamu lari dari takdir Tuhan. Iya, kalau takdirnya di sini, temboknya jatuh. Kalau takdirnya di sana, saya tidak kena tembok itu. Bisa pilih atau tidak? Bisa pilih. Nah, itu jadi semua ada ukurannya. Jangan pernah menduga Anda bisa keluar dari ukuran. Tetapi Anda bisa memilih. Kita sekarang di ruangan ini, mau duduk di sini boleh. Bisa enggak saya duduk di sana? Bisa saja, tolong pindah kemari. Atau Mohsin mau kemari boleh aja. Tidak ada masalah. Kita bisa memilih takdir kita. Jangan pernah, tetapi tidak bisa keluar dari sini. Begitu Anda keluar dari sini, kamera tidak kena kita. Ya kan? Itu yang dimaksud dengan tadi. Balik lagi Pak, balik lagi Pak. Balik lagi. Kamera Anda jatuhnya di situ. Iya. Iya, sedikit lagi sedikit lagi saya tanyakan. Tadi ada dikatakan nasib. Nasib. Ada ukuran. Siapa yang menentukan batas ukuran? Allah. Yang memilih ukuran Anda. Gitu? Saya mau pilih yang ini. Apa yang Anda pilih itulah yang namanya nasib. Oke.
Jadi takdir itu belum jelas. Tapi begitu Anda bilang, oh nasib saya seperti ini. Nasib saya dapat untung sekian karena Anda usaha. Nasib dia itu meninggal dunia. Padahal sebenarnya ada takdir yang lain kan, yang boleh jadi dia bisa pilih. Oke. Nah makanya itu kan ada, aduh apes nih nasib nih, ya kan? Betul. Apes nih takdir, nggak enak didengarnya. Yang pilih Yang pilih. sesuai dengan keadaan. Iya. Baik, ibu-ibu, mbak-mbak ada yang ingin bertanya sama Bapak Quraisy? Silakan. Silakan Bu. Iya. Pak Gurais, saya ingin bertanya yang ada firman di surat Al-Hadid yang mengatakan bahwa tiada suatu bencana yang menimpa di bumi maupun dirimu sendiri melainkan telah ditakdirkan, telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan sesungguhnya yang demikian itu tidak Allah Maha berkuasa. Apakah ini berarti Allah telah menentukan atau karena Allah Maha mengetahui keadaan hambanya? Kalau dia katakan di situ, kecuali telah ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Kata kitab kalau dinisbahkan kepada Allah itu salah satu maknanya adalah pengetahuan Allah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menimpa seseorang, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di permukaan bumi ini kecuali Allah sudah tahu. Nah, hanya sekarang saya mau beri contoh. Pengetahuan Allah itu atau pengetahuan seseorang itu tidak ada kaitannya dengan kejadian itu. Saya mau beri contoh. Ada kulit pisang di lantai. Saya tahu kalau ada orang injak kulit pisang itu dia tergelincir. Apakah pengetahuan saya itu yang menjadikan dia tergelincir? Tidak kan? Iya, iya. Allah tahu kalau orang ini begini jadinya begini. Tapi Allah tidak campur dalam hal itu. Saya tahu, saya sebagai dosen saya tahu ini mahasiswa bakal lulus, ini tidak lulus. Apa saya yang menjadikan dia tidak lulus? Saya tahu karena dia malas, karena dia tidak belajar. Oh, ini tidak bisa lulus. Bukan saya, dia yang tidak mau belajar. Nah, itu yang dimaksud. Semua Allah ketahui. Itu dia qadha. Itu yang kita katakan tadi, Allah punya pengetahuan menyangkut segala sesuatu. Jelas ya? Jadi bisa juga takdir itu bisa terjadi juga akibat human error juga bisa, Pak? Nah iya, takdir itu kita katakan apa human error atau bukan error, pokoknya apa usaha Anda. Oh iya, iya, iya. Seperti Usaha. pesawat terbang jatuh ya mungkin itu sudah Ya, takdir. Itu takdir. Iya. Segala sesuatu takdir. Pesawat jatuh takdir, tapi pesawat terbang juga takdir. Iya, 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 Ya. iya. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Ustadz, saya ingin menanyakan, apakah benar sejak di dalam kandungan Allah sudah menentukan apakah seseorang itu menjadi ahli surga atau ahli neraka? Bagaimana penjelasan Ustadz? Terima kasih. Itu ada satu hadis seperti itu. Tetapi kita katakan, kita mau lihat sekarang. Itu bisa jadi diartikan Allah memberi dia potensi. Untuk itu. Dia bisa kembangkan potensinya. Itu juga sebabnya nanti ada di dalam Al-Quran, ada dikatakan, kita ambil contoh umur. Kan di situ juga dikatakan ditentukan umurnya. Ya toh? Umur itu ada dua, setiap orang punya dua ajal. Ada ajal yang ditentukan, ada ajal yang diketahui Allah. Ajal yang diketahui Allah ini tidak berubah. Ajal yang ditentukan ini bisa berubah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi qada ajalan wa ajalun musamma indahu. Dia yang menetapkan ajal, tapi ada ajal. Nah, bisa jadi, saya beri contoh yang lain. Besok jam 6 subuh, matahari akan terbit, cahayanya akan memancar. Betul atau tidak itu? Betul. Tetapi itu bisa tidak memancar. Kenapa? Kalau ada awan atau hujan. Betul. Nah, itu kan ada dua hal nih. Nah begitu tadi. Salah satu sebab yang bisa mengubah ini upaya manusia atau doa. Nah di situ peranannya doa. La yaruddul qada illa du'a. Orang berdoa, itu sebabnya di dalam Al-Quran ada dikatakan, Yamhullahu ma yasha wa yuthbit
wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus apa yang dia kehendaki berdasar sistem yang dia tetapkan atau menetapkan, tetapi dia mempunyai pengetahuan yang tidak berubah. Itu tadi. Jadi bisa saja dicatat begitu, tapi kalau itu potensi, tapi bisa diubah oleh manusia. Iya, ya. Diartikan berarti siapa tahu udah ada potensinya tuh Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim kalau lagi ngandung, mudah-mudahan ya. Bismillah ya, Ibu ya. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita tentang takdir tentunya setelah yang